Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hukum bisnis. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Akila Zanuba dengan NIM 20310166. Yang kedua ada Vola Financianto dengan NIM 20310155. Yang ketiga ada Angeli Priscilia Dorong dengan NIM 20310112. Bab 1. Pendahuluan. Apa sih pentingnya hukum bisnis bagi pelaku bisnis? Aktivitas bisnis berkembang begitu pesatnya dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal tersebut diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Dengan kewajiban tersebut, konsumen terlindungi kesehatannya karena ada jaminan perlindungan jika produk sudah kadaluarsa. Begitu juga dengan konsumen umat Islam, adanya label halal akan terjamin dari mengkonsumsi produk haram. Dengan demikian, jelas aturan-aturan hukum tersebut di atas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan atau perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikat baik saja. Yang kedua, adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktivitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian. Berdasarkan hal di atas, sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi atau bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Bagaimanapun juga adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat serta kompleks melahirkan berbagai masalah serta tantangan baru, karena hukum harus siap untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul. Hukum bisnis dan hukum bisnis. Hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, bersifat perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas. Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan, himpunan peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat maksudnya adalah bahwa hukum itu dibuat secara tertulis dan tidak tertulis yang terdiri dari kaidah yang mengatur kepentingan masyarakat maupun negara. Dibuat oleh lembaga yang berwenang adalah hukum tersebut dibuat oleh lembaga-lembaga yang benar-benar diberi amanat untuk membuatnya oleh rakyat asal tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat aman, tertib, dan damai. Bersifat memaksa karena hukum itu penegakannya dapat dipaksakan walaupun masyarakat menolaknya. Berisi perintah dan larangan maksudnya adalah bahwa hukum tersebut adanya sesuatu yang harus dilaksanakan dan sesuatu harus ditinggalkan. Adanya sanksi yang tegas maksudnya adalah hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapat sanksi yang langsung dapat diberikan walaupun melakukan proses persidangan terlebih dahulu. Bisnis. Secara harfiah, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business yang berarti kegiatan usaha. Kamus Besar Indonesia menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan menjadi 3 usaha. Yang pertama, bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Contoh produsen atau pabrik, dealer, agen, grosir, toko, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bisnis dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh, industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa atau servis, yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara atau penilai, akuntan, dan lain-lain. Nah, gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut apabila diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai berikut. Yang pertama, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Kemudian yang kedua, bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Yang ketiga, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, keempat, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Hukum bisnis. Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah business law atau hukum bisnis, hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang daripada entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Yang terakhir, yang ketiga, agar terwujud watak dan perilaku aktivis di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Ruang lingkup hukum bisnis. Secara garis besar, yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontrak bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan firma. Yang ketiga, ada perusahaan go public dan pasar modal. Yang keempat, jual beli perusahaan. Yang kelima, penanaman modal atau investasi. Yang keenam, kepailitan dan likuidasi. Yang ketujuh, ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang kedelapan, ada pengkreditan dan pembiayaan. Yang kesembilan, ada jaminan hutang. Yang ke-10, surat-surat berharga. Yang ke-11, ketenaga kerjaan atau perburuhan. Yang ke-12, hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, hak merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hak cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, perlindungan varietas tanaman Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, rahasia dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, desain industri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, dan desain tata letak sirkuit terpadu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. 13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 14. Perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang ke-15. Keagenan dan distribusi. Yang ke-16. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Yang ke-17 ada perpajakan. 18. Penyelesaian sengketa bisnis. 19. Bisnis internasional. 20. Hukum pengangkutan darat, laut, udara. 21. Alih teknologi, perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri. Yang ke-22 ada hukum perindustrian atau industri pengolahan. Yang ke-23 ada hukum kegiatan perusahaan multinasional atau ekspor import. Yang ke-24 ada hukum kegiatan pertambangan. Yang ke-25 hukum perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan surat-surat berharga. 26 hukum real estate, perumahan, bangunan. 27 hukum perjanjian internasional, perdagangan internasional. 28 hukum tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.
Nah, yang selanjutnya ada sumber hukum bisnis. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perdagangan tersebut adalah yang pertama, hukum perdata atau KUH Perdata. Yang kedua, ada hukum publik atau pidana ekonomi. Yang ketiga, ada hukum dagang atau KUH Dagang. Sedangkan yang keempat, ada peraturan perundang-undangan atau KUH Perdata, pidana maupun KUH Dagang. Yang dimana semuanya itu yang secara interdisipliner dan multidisipliner dituangkan dalam norma-norma hukum bisnis. Bab 2 Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Dalam hubungannya, hukum perdata atau hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan khusus atau istimewa atau kepentingan individu, kepentingan perseorangan. Dan hukum dagang menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum dalam buku-bukunya Hukum Perdata bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata materi kandungan ada pada kitab-kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata. Secara sistematik, KUH Perdata terdiri dari 4 buku. Yang pertama, perihal orang atau van personen, berisi tentang diri sendiri dan hukum kekeluargaan. Yang kedua, ada buku perihal benda atau van zaken, berisi tentang hak kebendaan dan hukum kewarisan. Buku kedua adalah perihal benda atau van zaken, berisi tentang hak kebendaan dan hukum kewarisan. Yang ketiga ada perihal perikatan atau perjanjian, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Yang ketiga ada buku perihal pembuktian dan kadaluarsa, berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Hukum dagang pada dasarnya adalah jenis khusus dari hukum perdata. Karena itu, hubungan hukum, tindak atau perbuatan hukum perdagangan merupakan pola hubungan hukum, tindak atau perbuatan hukum keperdataan. Istilah dagang atau niaga adalah terjemahan dari istilah handel dalam bahasa Belanda yang artinya dagang. Niaga sehingga Handelsrecht diterjemahkan sebagai hukum dagang. Hukum niaga atau hukum perniagaan, sumber utama hukum dagang termuat pada kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Gambaran bahwa hukum dagang atau hukum perniagaan itu merupakan bagian khusus dari hukum perdata adalah sangat penting karena mempelajari hukum dagang tanpa mengetahui pengertian-pengertian keperdataan yang tercakup dalam sumber hukumnya termuat dalam KUH Perdata tidaklah mungkin. Hukum mengatur tentang alat-alat perbuktian berdasarkan pasal 1886, yaitu alat bukti, surat resmi, autentik atau yang dibuat pejabat resmi seperti akta tanah oleh notaris atau surat di bawah tanah yang dibuat di hadapan pejabat resmi seperti surat jual beli yang hanya ditandatangani kedua belah pihak. Yang kedua, kesaksian. Yang ketiga, persangkaan. Yang keempat, pengakuan. Yang kelima, sumpah. Mengetahui alat-alat bukti di atas adalah penting karena dengan alat-alat bukti tersebut dapat diketahui apakah bisnis tersebut benar-benar terjadi, terutama jika timbul sengketa di kemudian hari. Adapun sumber-sumber hukum dagang adalah yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan atau dibukukan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD atau Wetboek van Koophandel Indonesia seperti kewajiban pembukuan, bentuk persekutuan, kepailitan, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. B. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata Burgerlijk Wetboek, hal ini diatur dalam buku ketiga tentang perjanjian verbintenis dan sebagian di buku kedua tentang hak kebendaan atau zaken. Yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan seperti peraturan kepailitan, hak milik intelektual, hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Hukum perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain.
Selanjutnya, hukum dagang berkaitan dengan adanya pengaturan kegiatan bisnis dalam hukum dagang yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Misalnya adanya kewajiban membuat pembukuan bagi pengusaha, surat berharga, perdagangan perantara tentang hukum perusahaan atau CV, dan pengangkutan asuransi dan lain-lain.